teman-teman, nama gue Kawaila Labibah. Gue baru aja lulus tahun lalu, jadi gue angkatan ke-21 di SMA Negeri 12 Jakarta. Sekarang gue melanjutkan studi gue di jurusan Antropologi Budaya di Universitas Gadjah Mada. Nah, hari ini gue bakal ngejelasin secara umum ya tentang jurusan antropologi. Jadi kita langsung aja. Apa sih itu antropologi? Nah, kalau misalnya kita bahas gitu ya, secara etimologi, secara istilah kata per kata, antropologi itu berasal dari kata antropos yang memiliki arti manusia. Sedangkan logos, ya teman-teman udah pada tahu ya, logos itu ya ilmu pengetahuan gitu. Berarti antropologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kehidupan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia gitu ya. Jadi memang subjek utamanya ini tuh manusia. Di sini kita bisa ngebahas lingkungannya, kita bisa ngebahas tentang kebudayaannya, bahkan kita bisa ngebahas transportasinya, kulinernya, teknologinya, terus tatanan sosial masyarakatnya, karena memang yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Tapi antropologi sendiri ini tuh dibedain jadi dua. Nah, antropologi sosial sama antropologi budaya. Nah, kalau misalnya antropologi sosial, dia ini berfokus pada masyarakat dan peranata sosialnya. Jadi susunan-susunan sosialnya. Fokusnya itu tuh untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang struktur sosial dan hubungan antara berbagai institusi sosial di masyarakatnya. Di sini dia berkiblatnya itu tuh ke Eropa gitu ya. Sedangkan kalau misalnya yang budaya itu berkiblatnya ke Amerika gitu. Fokus dari antropologi budaya ini memang pada budaya masyarakatnya. Dan studinya itu juga mencakup tentang banyak hal gitu, sangat luas, seperti pola perilaku, bahasa, adat istiadat, ritual, hukum, religius, terus cita-cita, seni, dan lain-lain juga sebagainya. Jadi memang fokusnya itu mempelajari budaya dan memahami ya perkembangan budaya yang berada di masyarakatnya. Jadi bisa kelihatan ya bedanya ya. Dan kenapa memang ilmu ini itu asik gitu untuk dipelajarin, karena jadi selama manusia hidup, maka kebudayaan juga pasti akan terus dipelajari. Karena kebudayaan itu sesuatu yang dinamis gitu. Peradaban itu sesuatu yang dinamis. Jadi memang ilmu ini bisa dibilang fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman dan peradaban. Nah, terus jurusan antropologi ini ada di mana aja sih? Di jurusan antropologi ini tuh banyak sebenarnya ya. Ini kan ada, kalau yang emang gue lanjutin studi gue ini di UGM. Karena kebetulan memang gue pengennya masuk ke antropologi budaya. Tapi selain di UGM, ini kan ada garis ya. Nah, ini tuh pemisah, karena ISBI, dia tuh juga punya antropologi budaya. Sedangkan kalau di UI, di Universitas Brawijaya, Airlangga, Unpad, mereka itu masuknya ke antropologi sosial, di mana kalau misalnya antropologi sosial dia itu masuk ke fakultas fisik, sedangkan kalau misalnya kayak di UGM dan di ISBI ke fakultas ilmu budaya gitu. Nah, sekarang udah tahu ada di mana aja, terus cara masuknya tuh lewat jalur apa aja sih? Nah, banyak teman-teman tuh bisa melalui banyak jalur gitu, SNMPTN, SBMPTN gitu, di mana memang kedua jalur ini melalui ini LTMPT ya. Namun selain LTMPT, teman-teman juga bisa lewat jalur ujian mandiri yang dilaksanakan oleh universitas-universitas seperti SMUP, Unpad, CBT, UGM, terus SIMAK, terus ada SELMA. Cuma, kalau misalnya UI, itu kan ada PPKB. Nah, setahu aku itu, antropologi itu nggak ada di PPKB, gitu, karena dia adanya yang reguler. Sedangkan kalau misalnya PPKB kan itu emang ambil jurusannya kan yang paralel kan. Jadi akhirnya gue lewat SBMPTN, alhamdulillahnya. Nah, terus skill apa sih yang dibutuhin gitu buat di antropologi ini? Dan kalau misalnya di sini tuh kita harus mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, untuk meneliti, melakukan analisis, komunikasi, presentasi, dan memahami masyarakat. Kenapa sih komunikasi dan presentasi itu perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa antropologi? Karena antropologi ini itu bakal banyak melakukan yang namanya penelitian lapangan. Dan penelitian lapangan ini bukan cuma kita observasi, kita ngeliat doang itu. Enggak. Gitu. Karena
data yang kita dapat nanti itu akan kurang valid dan kurang mendalam. Jadi, dianjurkan dan memang jauh lebih baik kalau kita itu punya kemampuan komunikasi. Jadi kita bisa dekat kepada subjek penelitiannya, kepada suatu masyarakatnya, kepada sukunya gitu. Dengan cara itu kita bisa mendapatkan data-data penelitian yang lebih mendalam, valid. Kita juga lebih mengerti unsur-unsur dasar dari tatanan masyarakatnya, gitu ya. Jadi inilah kira-kira nih skill yang dibutuhin nih buat mempelajari antropologi. Nah, terus apa aja sih yang dipelajarin? Nah, kalau misalnya di Universitas Gadjah Mada di UGM, ini teman-teman bisa lihat ya, di semester 1 mungkin teman-teman bisa dapat mata kuliah wajib universitas gitu, seperti tadi pendidikan agama, di situ kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Cuma kalau untuk angkatan gue sih, gue bakal dapat jurusan-jurusan itu memang di semester 3 atau 4 atau 4 atau 5 gitu. Jadi memang gue langsung ke mata kuliah pilihan yang pengen gue ambil gitu. Nah, itu teman-teman bisa di-pause aja terus dilihat. Tapi kalau misalnya penasaran yang sosial tuh kayak gimana sih? Tenang, ini gue juga bikin yang mata kuliah yang antropologi sosial, gue ambil dari acuannya dari yang UI aja ya. Nah, bisa dilihat sebenarnya mah nggak terlalu jauh gitu ya, apa yang dipelajarin di antropologi budaya dan apa yang dipelajarin di antropologi sosial. Tapi teman-teman bisa lihat gitu di sini, ya kajiannya gitu memang lebih fokus ke sosial gitu. Kalau yang tadi kan budaya tuh ya. Sekarang, prospek jurusannya apa sih? Kita belajar antropologi nih keluarnya jadi apa kita? Nah, kalau misalnya di antropologi itu, sebenarnya gini, karena memang kajiannya luas, jadi sebenarnya penerapan ilmunya ini juga bisa diterapkan ke karir apapun. Tapi ya umumnya gitu ya, kita bisa lihat ini di sektor negeri sipil gitu, kita bisa bekerja di Depdiknas, Depdagri, Deptrans, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya di sektor swasta, ada yang bekerja sebagai wartawan, peneliti, lembaga, perusahaan asing, dan lain-lain. Tapi selain itu, kita tuh juga bisa jadi seorang jurnalis, kita juga bisa menjadi seorang budayawan, sutradara film, fotografer, musisi, pendiri sekolah, gitu. Banyak dari alumni-alumni antropologi UGM, gitu, terutama yang waktu itu kita ada sesi sharing, di mana memang gue lihat sendiri gitu kalau ternyata profesi yang mereka embani sekarang tuh bisa macem-macem gitu, padahal lulusannya antropologi. Jadi yang penting bagaimana kita menerapkan dasar ilmu yang udah kita dapat di jurusan ini ke jenjang karir yang kita mau. Gitu. Terus sekarang komunitas apa aja sih yang bisa kita ikutin nih kalau kita masuk antropologi? Di sini aku bakal ngambil dalam cakupan yang paling sempitnya ya. Kalau misalnya di UGM, teman-teman bisa ikut Kemant UGM, itu keluarga mahasiswa antropologi UGM. Kalau misalnya di UI, teman-teman bisa ikutnya Himpunan Mahasiswa Antropologi UI. Gitu. Dari Kemannya sendiri itu cabangnya banyak, ada yang cabang keilmuan, ada yang cabang minat dan bakat, dan pasti juga nggak bakal jauh-jauh juga dari antropologi. Itu sebenarnya. Terus JKAI itu apa sih? JKAI itu Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia. Jadi bisa dibilang JKAI ini tuh mencakup si Keman, UGM, dan Heman gitu. Karena ini memang jaringan kekerabatan antropologi Indonesia, bukan cuma mahasiswa gitu, tapi memang semua antropolog atau alumni antropologi yang lain gitu. Ini nih bisa masuk ke jaringan kekerabatan antropologi Indonesia. Di mana komunitas ini tuh sangat-sangat membantu teman-teman buat memperluas jaringan relasi. Ini bagus banget. Dan teman-teman bisa nyari lebih lagi kok gitu soal komunitas-komunitas yang bisa diikutin kalau teman-teman masuk jurusan antropologi. Terus kita juga ada beasiswa dan pertukaran pelajar. Ini kita teman-teman bisa ikut Erasmus Student Mobility Program, itu kerjasama University of Agder and Universitas Gadjah Mada. Terus ada UGM, USH Hanoi, ini tuh di Vietnam. Sebenarnya mirip kayak short course gitu. Terus juga ada Global Studies program gitu. Jadi bisa dilihat juga banyak gitu ya program-program pertukaran pelajar dan program beasiswa yang bisa teman-teman ikutin.
di jurusan antropologi. Teman-teman juga bisa lihat langsung di website resminya. Gue saranin sih website universitasnya langsung aja, biar lebih valid dan lebih pasti gitu dapat informasinya. Nah, fakta uniknya apa sih? Jadi fakta uniknya itu antropologi ini disebut jurusan anak haram. Tahu nggak kenapa? Jadi karena antropologi ini lahir dari praktik kolonialisme penjajahan. Antropologi itu lahirnya tuh gara-gara itu. Jadi memang awalnya kan pada ya zaman kolonialisme waktu Portugis dan Spanyol gitu misalnya pada melakukan ekspedisi gitu kan, memperluas wilayah jajahannya. Mereka itu melakukan pencatatan tentang wilayah jajahannya, tentang masyarakatnya, tentang suku, tentang kesehariannya, di mana itu menjadi cikal bakal etnografi. Etnografi sendiri ini tuh sangat-sangat identik gitu ya sama si antropologi ini. Etnografi itu sendiri adalah etno itu ya berarti kayak suku, masyarakat. Grafi itu sebuah penulisan pencatatan. Jadi etnografi itu kayak pencatatan suatu suku, pencatatan suatu masyarakat. Bentuknya ya sebuah catatan dan penulisan di mana etnografi-etnografi itu dikumpulkan dan dibuat menjadi suatu ilmu baru, yaitu antropologi. Jadi memang kenapa disebut jurusan anak haram? Karena ya memang itu datang dari sebuah praktik kolonialisme yang merugikan banyak pihak. Topik yang kedua itu harus mau belajar banyak bahasa. Karena gini ya, singkatnya tadi kan gue udah bilang ya, kalau misalnya antropologi ini kita bakal melakukan banyak penelitian lapangan, di mana ya teman-teman harus mau belajar banyak bahasa dengan apa dengan tujuan ya untuk lebih dekat kan ke masyarakatnya itu. Jadi mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda gitu. Gak usah jauh-jauh bahasa Inggris, bahasa di Indonesianya aja gitu. Minimal ngerti. Karena kita memang akan banyak terjun langsung ke lapangan gitu, dan bertemu oleh masyarakat. Dan ketiga, ternyata kajiannya luas banget gitu. Bener sih. Gue pertama kali masuk jurusan antropologi tuh kaget, wah ternyata yang kita bahas tuh seluas ini ya. Awalnya gue kira antropologi budaya. Oh oke, mungkin cuma kebudayaan, kesenian. Ternyata enggak. Kita bisa pelajarin antropologi agama, kita bisa mempelajari antropologi gender, antropologi perkotaan, pedesaan, teknologi, ekonomi, bisnis, manajemen, itu ternyata bisa. Bahkan gue pernah lihat juga di YouTube kayak ada kakaknya yang dia bikin skripsi tentang makna cantik di suku apa gitu. Itu kan bisa seluas itu dan kajiannya juga itu masuk ke antropologi. Jadi emang kajiannya ini luas banget sih. Keren sih. Nah, ini terakhir ini kita ada sumber referensi. Teman-teman bisa di-pause gitu untuk melihat gue dapet sumbernya datanya ini tuh dari mana aja. Teman-teman bisa ngelihat, bisa ngulik lebih dalam lagi. Gue saranin juga cari juga video-video di YouTube. Itu banyak kok kakak-kakak dari jurusan-jurusan antropologi yang mau ngejelasin tentang antropologi ini sendiri gitu ya. Ntar teman-teman bisa cek langsung. Oke, sekian dulu. Terima kasih, semangat. Jangan lupa buat tetap cari tahu tentang banyak hal lainnya juga. Apalagi sudah mau masuk ke dunia perkuliahan gitu ya, memang kita udah nggak bisa disuapin lagi. Memang kita yang harus cari tahu tentang apa yang kita mau gitu. Jangan malu buat mencari tahu. Oke, terima kasih. Dadah. Semangat ya.